Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah kalau kita mau bersyukur, janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan bila kamu bersyukur, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau engkau kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Dan mudah-mudahan kita, juga keluarga kita, serta saudara-saudara kita sesama muslim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya, selawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani peri kehidupan di alam yang fana ini, di alam dunia ini, tak satu pun kita sebagai manusia itu lepas dari problem, lepas dari masalah. Masalah senantiasa akan datang sepanjang hayat masih dikandung badan. Nah, untuk mensikapi hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak dari dua ayat tersebut bahwasanya kesabaran itu sangat penting, sangat penting, dan juga dengan kesabaran insya Allah hidup kita ini akan menjadi berkah, dan insya Allah kita pun akan menjadi orang-orang yang beruntung.
Nah, sampai kapan kesabaran itu akan kita miliki ataupun ada pada diri kita? Tentunya kesabaran itu ya, sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi tidak ada istilah hilang kesabaran ataupun habis kesabaran, tidak ada. Jadi tetap dalam menerima, mensikapi hidup dan kehidupan ini, wajiblah kita untuk terus bersabar dan bersabar. Ya. Karena Allah pun menyatakan di dalam kitab suci Al-Quran, ya, yaitu surat Ali Imran ayat 200, kaitannya dengan kesabaran ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan sabarlah melawan musuhmu, dan berjagalah, ya, dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menang ataupun kamu sukses. Jadi seruan bagi orang yang beriman, kesabaran itu pokoknya harus ada, dan harus kita tetapkan pada pribadi kita masing-masing. Karena panggilan untuk orang yang beriman, kita disuruh sabar melawan musuh-musuhmu. Dan ketahuilah bahwa musuh yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Sepanjang hayat, ya, namanya nafsu juga masih ada pada diri kita. Dan kita disuruh takut kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Insya Allah, kalau kita ini takutnya hanya kepada Allah, insya Allah, ya, kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang menang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nyatakan bahwa, ya, sholat itu dikatakan tadi berat. Nah, di sini yaitu orang-orang yang meyakini, ya, kecuali sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk siapa? Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ya, dan mereka pun akan kembali kepadanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan setiap manusia punya problem, setiap manusia punya masalah. Nah, untuk selesaikan masalah tersebut tentunya kita disuruh bersabar, ya. Sabar di sini, ya, sembari kita mengerjakan sholat dan minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan ibadah sholat. Ya, bisa jadi ya sholat hajat supaya permasalahan kita itu cepat selesai. Tentunya dengan birokrasi yang sesuai. Ya. Jangan istilahnya itu cepat tetapi tidak ada unsur kebijaksanaan. Jadi kita minta tolong kepada Allah dengan modal sabar, sholat, ya, dan kita yakin, ya, karena sholat itu katakan berat tadi, yakin, ya, kita mudah-mudahan dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk. Karena orang yang mengatakan sholat itu berat, mereka belum khusyuk. Nah, supaya khusyuk, tentunya dia yakin
bahwa mereka itu suatu saat akan menemui Tuhannya dan mereka itu akan kembali kepadanya. Dalam arti ya, akan menemui ajalnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat ya, yang sudah saya sampaikan ya, dan juga ditambah dengan surat Ali Imran ayat 12 tadi bisa dijadikan tolak ukur pada diri kita sudah sejauh mana kesabaran yang ada pada diri kita, sudah sejauh mana ya kita ini mengerjakan sholat dengan baik dan benar, dan ya, apakah sholat kita ini sudah khusyuk atau belum. Sepanjang kita masih merasakan sholat itu berat, mungkin bisa jadi sholat kita itu belum khusyuk. Nah, supaya sholat kita khusyuk tentunya ya, yang kaum muslim yang laki-laki itu hendaknya laksanakan sholat sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Ya, laksanakan itu pada awal waktu di mana adzan dikumandangkan, kemudian pelaksanaannya di masjid ataupun mushola. Caranya itu dengan cara berjamaah, karena kalau sudah dengan cara berjamaah, insya Allah ya, di situ akan bisa mencerminkan kekhusyuan. Kalaupun toh tidak sampai mencerminkan kekhusyuan, ya, bahkan seandainya satu jamaah nggak ada yang khusyuk, ya, dilihat soft barisannya lurus aja, insya Allah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan sholat sendirian 27 derajat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Jadi kalaupun kita mempunyai problem, punya masalah, baik itu masalah berat maupun masalah ringan ya, itu mari sama-sama kita ini minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan mengerjakan sholat serta kita yakin ya bahwa ya, suatu saat ya, kita itu akan menemui Tuhan kita ya, dalam artian kita akan kembali kepadanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.